berkaitan dengan istikharah nih Ustazah, ada Dea di Cimahi. Ustazah, saya mau tanya nih, jika ada 2 orang laki-laki yang dekat dengan saya, ini masih berkaitan dengan istikharah, cara istikharah yang benar itu seperti apa Ustazah? Apakah dengan Al-Quran, dan bagaimana tata cara istikharah yang baik dan yang mudah, seperti itu Ustazah? Iya, cara istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad alaihissalam seperti yang diberitahukan oleh para sahabat gitu ya. Kana sallallahu alaihi wasallam 'allamana al-istikharah kama 'allamana as-shalah, ayil mafruḍah. Maksudnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami cara beristikharah seperti Nabi mengajarkan kepada kami sholat fardu. Artinya Nabi mentingin banget, dan Nabi Muhammad ketil-ketil gitu ngasih tahu tentang caranya sholat beristikharah, dan untuk orang-orang tuh nggak jauh-jauh dari istikharah. Sebab makhaba manistakhar, gitu kan, tidak akan rugi, tidak akan salah orang yang istikharah. Jadi kalau apa-apa istikharahin. Dan Nabi selalu juga istikharahin kalau gitu kan. Selalu tuh berkata kepada sahabat kalau ada pilihan-pilihan untuk melakukan sholat istikharah. Nah, sholat istikharah yang dimaksudkan adalah sholat istikharah yang dilakukan 2 rakaat sebelum tidur. Jadi seperti istikharah dengan Quran, bukan berarti nggak boleh, silahkan aja gitu ya. Tapi yang diajarkan Nabi untuk pilihan-pilihan yang sangat penting bagi diri kita, itu beristikharahlah dengan cara mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum tidur. Dan 2 rakaat sebelum tidur ini saya sarankan untuk benar-benar sebelum tidur. Artinya jika kalau masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kita masih mau mengerjakannya, selesaiin dulu aja. Mau cuci mobil misalnya, mau cuci piring misalnya, begitu ya. Mau telepon, mau apa gitu. Semuanya kerjakan dulu sebelum sholat tersebut. Pastikan semua selesai dulu baru kita udah memang benar-benar mau tidur, udah benar-benar memang mengantuk, udah datang nih ngantuknya, udah datang jam tidurnya. Nah itu silahkan berwudu lagi, kemudian mengerjakan sholat istikharah 2 rakaat. Sholatnya nawaitu atau usolli sholatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala, usolli istikharah lillahi ta'ala rakaatain. Kemudian sudah itu, sesudah sholatnya sih bacanya terserah ya, bebas boleh wadduha lam nashrah misalnya, kuliah kulhu apa aja. Kemudian sesudah selesai sholat istikharah kita berdoa. Ada doa khususnya kan yang seperti itu ya. Ada doa khususnya. Nah itu kalau melihat itu berarti di istikharahinya nih satu-satu nih, ini kan ada 2 orang nih yang dekat sama dia nih, nggak tahu nih itu satu-satu ya Ustazah ya. Satu-satu. Jadi mana yang paling ini buat kamu gitu, mana yang paling berat buat dirimu, misalnya yang lebih condong, diistikharahin dulu gitu kan. Misalnya si A gitu ya. Itu kan ada doanya tuh di buku-buku istikharah. Allahumma in kana hadzal amr khairun li fi dini wa dunya wa ma'ashi wa akibata amri fayassirhu li wa qaddirhu li gitu kan. Habis kita baca hamdalah, baca sholawat, sesudah sholat, kemudian kita berdoa dengan doa istikharah yang terdapat di buku-buku doa itu ya. Ya Allah, jika memang hadal amarnya diisi gitu ya. Jangan biarkan kosong. Hadal amarnya tuh apa itu? Titik-titiknya harus disebutkan. Ya Allah, jika urusan ini dan karena ini, nggak tahu bahasa Arabnya, misalnya udah bahasa Indonesia aja, bahasa kita aja. Udah selesai sholat kan, di luar sholat. Ya Allah, kalau urusan ini yaitu pernikahan saya dengan si fulan, ini adalah sesuatu hal yang baik bagiku, baik baginya, duniaku, dunianya. Akhiratku, akhiratnya, begitu kan, maksudnya baik secara duniawi ya, baik secara akhirat, baik secara untuk lingkungan juga. Karena kita urusan menikah ini kan ranah sosial, betul ya, ranah sosial, bukan hanya pribadi ya. Karenanya kemudian kita beristikharah jika memang membawa kebaikan buat semua orang juga begitu ya, maka mudahkanlah ya Allah dan berikanlah petunjukmu dalam hal ini begitu. Kalau memang buruk pernikahan saya dengannya, baik buruknya secara dunia ataupun secara akhirat ataupun secara agama ataupun untuk masyarakat di lingkungan saya, maka pisahkan kami dan berikan secara baik-baik ya, dengan penuh kasih sayangmu dan berikanlah petunjukmu untuk hal itu gitu kan, berikanlah petunjukmu untuk hal itu. Kemudian sudah itu kita akhiri dengan baca Fatihah misalnya, kemudian kita akhiri dengan sholawat, kemudian baca Fatihah, kemudian sudah itu langsung berangkat tidur, langsung tidur ya, langsung pergi tidur. Tidurnya usahakan dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan menghadap kiblat.
gitu ya. Kemudian kalau datang nanti mimpi itu merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala atas istikharah kita. Kadang juga hasil istikharahnya tidak berupa mimpi. Akan tapi berupa tahu-tahu besoknya besoknya memang orangnya bilang ya, kita nggak jadi nikah misalnya gitu. Nah, itu sudah menjadi salah satu isyarat sesungguhnya ya Ustazah ya. Iya, tapi jangan isyaratnya yang dicari-cari ya. Jadi sengaja nih kayaknya isyaratnya bener nih gitu ya. Baru cari gedung gitu ya, terus gedungnya penuh gitu. Oh, ini isyarat enggak gitu juga. Ya. Nah, jadi jangan sampai seperti tadi pembahasan di awal bahwa kita bersahabat dengan salat istikharah. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari demi hari kita selalu berada dalam bimbingan Allah dan selalu dalam hal-hal yang baik-baik.